Kajian Tahdzibul Akhlak yang memelihara, aslinya judulnya Tahdzibul Akhlak, yang memelihara akhlak, yang targetnya dengan Tahdzibul Akhlak ini yang memiliki al-akhlakul karimah. Nah, di mana salah satu unsur terpentingnya untuk mencapai hal tersebut adalah membersihkan segala penyakit hati. Ibarat menanam padi, ya, apabila ingin padinya itu tumbuh dengan baik, maka segala atau tumbuhan-tumbuhan yang lainnya itu harus dibersihkan. Karena itu akan sangat mengganggu, bahkan merusak. Masih penyakit hati ini diantara nih yang harus dibersihkan, ya. Masih penyakit hati nomor 12, yaitu al-ghurur. Ya, kita kembali baca nih, ya, ininya nih definisinya. Gurur itu adalah sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Berat sebetulnya nih, ya, penyakit hati ini, dan sangat susah nih. Ya, tentramnya hati, nyaman apabila melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu. Artinya kan tidak akan ada rasa bersalah, tidak akan merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Nah, bahkan nyaman dan nikmat, bahagia apabila melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan al-hawa. Yang sejatinya orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur ini menjadi orang yang ittakhazal hawa qaidan wa syaitana dalilan. Ngeri sebetulnya nih, ya, kalau seperti ini nih. Orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Nah, yang terakhir kemarin ini tentang gururnya orang Islam. Ya, di mana sesuai dengan definisinya, ya, orang Islam yang beramal melakukan sesuatunya itu mengikuti al-hawa, dalilnya dari setan. Nah, tapi mereka itu berangan-angan, sebetulnya berangan-angan, ya, memimpikan, mengangankan, bukan harapan sebetulnya. Nah, karena harapan yang sesungguhnya itu adalah seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah 218 kemarin, ya. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah itu apabila beriman, hijrah, dan bersungguh-sungguh, ya, dalam beragama Islam, dalam ketaatan itu benar gitu, kalau dia berharap kepada Allah. Nah, sementara yang kena gurur kan, mereka berharap apa dari Allah itu, ya, sebetulnya kan, karena apa yang mereka amalkan itu berasal dari itu, ya, atau landasannya itu adalah tuntunan al-hawa. Tapi ya itulah setannya yang menyihir, menyulap angan-angan itu seolah-olah menjadi harapan. Nah, itulah gurur, tertipu berarti. Dan sudah selesainya yang gururnya gitunya orang-orang Islam yang demikian, ya. Beriman, beramal
eh, apa namanya beramalnya itu mengikuti al hawa, tapi dia berharap dalam tanda kutip, berharap dari Allah dengan bahkanlah dengan harapan yang melambung sebutlahnya, menjadi orang yang paling mulia, dimasukkan itu angan-angan itu dimasukkan ke surga yang paling tinggi, sementara amalnya mengikuti al hawa, dalilnya dari setan. Nah, yang berikutnya sekarang nih, ini tidak terlalu susah nih kayaknya yang ini nih ya. Jadi orang Islam nih banyak nih gururnya nih ya. Yang kedua sekarang nih gururnya karena kesolehan leluhur. Banyaknya yang tertipu demikian, merasa entah benar entah enggak nih ya. Banyak yang merasa, yang mengaku nih ya, bahwa saya ini turunan Rasulullah SAW. Dan seolah-olah orang lain itu harus memuliakannya karena ini turunan Rasulullah SAW. Nah, padahal ya siapa yang bisa membuktikan itu ya, sudah 15 abad ini generasi keberapa gitu ya. Al-ghururu bisolahil aba, itulah judulnya nih ya, al-ghururu bisolahil aba. Ya, gurur karena kesolehan leluhur orang tua gitunya, kesolehannya orang tua atau leluhur lah gitu ya. Nawarubba makana mustanadu rojaihim at-tamassuku bi solahil abai wa uluwi rutbatihim. Ini tidak sedikit nih yang seperti ini nih ya. Intinya guru itu ya tertipu gitu ya. Guru itu kan secara harfiah tertipu. Nah, di mana sama nih ininya apa namanya polanya, yaitu setan itu menyulap tamani, bahasa Arabnya ya, menyulap tamani, angan-angan yang dimaksud angan-angan, hayalan, impian ini sesuatu yang mustahil terjadi seperti yang sudah sebelumnya gitu ya. Kalau beramal mengikuti hawa nafsu, melakukan sesuatu mengikuti hawa nafsu, tapi dia berharap mendapatkan, itulah dia berharap mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, kurang lebih sama nih intinya, bahwa setan itu menyulap, itu menyihir, mengubah angan-angan sesuatu yang mustahil terjadi itu seolah-olah itu harapan. Nah, kalau yang ini yang kedua gitu ya. Nah, tidak sedikit nih roja, dalam tanda kutip rojanya angan-angan persisnya ya. Nah, tidak sedikit angan-angan yang ada pada apa namanya pikiran gitulah manusia itu, karena mereka itu memiliki orang tua atau leluhur yang soleh, memiliki leluhur yang derajatnya tinggi, sangat apa namanya, misalnya kalau kita menyebut misalnya nih ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah. Nah, ini kan dikenal, bahkan seluruh dunia lah mengenal mereka gitu ya. Nah, andai misalnya ada anaknya atau turunannya, dia merasa jadi sama, dia merasa jadi sebanding bahkan lebih dari orang tuanya, padahal mereka kan tidak. Nah, kalau misalnya imam-imam yang tadi, mereka itu orang-orang yang seperti apa? Ini contohnya mungkin masih ingat nih Abu Hanifah ya. Abu Hanifah ini kan yang menjadi salah satu mazhabnya, mazhab Hanafiyah. Tentang yang ini nih, saya ingat nih ya. Ini artinya bagaimana nih ilmunya gitu ya, kesolehannya,
zuhud, waroknya mereka, serta amal, terutamanya amal mereka seperti apa. Ini contohnya di bab yang keempat, kelima, sudah agak lama nih ya. Ini kan nomor 12, yaitu tentang senang dipuji dan tidak suka dikritik, dicela. Itu salah satu penyakit hati. Nomor 4 dan nomor 5 itu ada satu paket gitu ya, tidak senang dipuji dan takut dicela. Nah, di mana nih dalam hal takut dicela itu ada dua, artinya celaan yang muncul itu ada dua, bisa sesuai kenyataan, bisa tidak sesuai kenyataan. Dua-duanya sebetulnya menguntungkan. Artinya kenapa jadi tidak suka, kenapa jadi benci ketika muncul celaan atas dirinya? Kalau memang sesuai, artinya itu harus menjadi bahan introspeksi. Kalau memang kenyataannya demikian, ya dikoreksi, ya dibetulkan, ya buanglah yang buruknya. Kalau tidak sesuai, artinya orang yang memunculkan celaan tersebut, nah mereka mengada-ngada, mereka mengadakan kebohongan. Entah tujuan untuk menjatuhkan atau apa gitu ya, tapi celaan yang muncul ini tidak sesuai kenyataan. Ini lebih menguntungkan lagi. Artinya kenapa harus benci? Kenapa tidak suka? Ini lebih menguntungkan kalau celaan yang dimunculkan itu tidak sesuai kenyataan. Artinya kan ini kebohongan, ini tuhmah, ini tuduhan. Nah, di mana apabila seperti itu masalahnya, maka hakikatnya orang yang memunculkan tuduhan itu sedang memberikan pahala yang dia miliki. Makanya kalau Abu Hanifah nih kasusnya nih ya, ada seseorang yang datang kepada Abu Hanifah, dia mengatakan ini si Anu, si Fulan itu, ya inilah memunculkan kebohongannya, memunculkan celaan, menjelek-jelekan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah kan mengatakan ini nih bawa makanan kirim kepada orang itu, seolah-olah dia berterima kasih atas pahala yang diberikannya. Dia tukuran ke iya. Tukarlah nih sama makanan, pahala mah susah kan, dapat pahala mah hese. Itu salah satu contoh ya, misalnya ya seperti apa solehnya, ya ilmunya, amalnya. Nah, ternyata ini contohnya ya Abu Hanifah demikian. Nah, andai misalnya ada anaknya, ada turunannya tidak seperti bapaknya, tidak seperti orang tuanya, tidak seperti leluhurnya, tapi merasa tadinya ini kan penyakitnya di sana, tapi merasa dia itu seperti leluhurnya, seperti orang tuanya, padahal dia tidak seperti dalam hal tadi amalnya, soal ilmunya, amalnya, zuhudnya, waroknya, dalam beragamanya jauh sekali sebetulnya dari orang tuanya. Nah, ini oleh setan. Kalem, kan bapak kamu soleh, kan orang tua kamu itu soleh. Nyarubbama kana mustanadu rojaihim atamassuku bisolahil abai wa uluwi rutbatihim. Ini tidak sedikit nih yang orang yang demikian, artinya ya harapan atau rojaknya mereka itu karena memiliki leluhur yang soleh. Ya apalagi bisa kita bayangkan kalau ada orang yang mengaku turunan Nabi SAW, turunan Rasulullah SAW. Karena ternyata oleh hal ini mereka ini seolah-olah ya jadi nanti apa merasa seperti bapaknya, seperti leluhurnya gitu, seperti Rasulullah SAW. Nah, padahal kan ininya yang kita baca lagi lah, tidak ada salahnya nih ya. Bagaimana Rasulullah SAW terhadap anak kandungnya. Yang ini ya, yang mewanti-wanti itunya justru karena Rasul sangat mencintainya, yaitu nasihat itunya Rasulullah SAW kepada Fatimah. Yang ini nih. Nah, sebentar nih.
Yang mana nih? Hari itu tenu ikmali ya Fatimah, beramalah kamu wahai Fatimah. Fa inni la amliku laki minallahi syai'an yaumal qiyamah, karena aku tidak memiliki kewenangan apapun. Ya, aku tidak memiliki kewenangan apapun di sisi Allah atas kamu pada hari kiamat. Nggak ada kan? Bukan sebaliknya. Rasulullah mengatakan seperti ini, tenang saja karena bapak kamu ini nabi. Tenang saja karena bapak kamu ini, bahkan Rasulullah SAW itu kan pemimpin seluruh manusia. Nah ini hadisnya nih. Hadis Al-Bukhari ternyata nih ya. Rasulullah SAW berdiri ketika turun ayat, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 12 yang isinya ayat tersebut yaitu, dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekat. Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Padahal di kaum Quraisy itu tentu banyak kan saudara, banyak kerabat, baik saudara dekat ataupun saudara jauh, dulur jauhnya, baik yangnya kerabat gitulah. Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Bani Abdu Manaf, nah ini kalau Bani Abdu Manaf garis keturunan Rasulullah SAW nih. Ya wahai Bani Abdu Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, Al-Abbas nih ya, bapaknya Ibnu Abbas nih disebut secara khusus nih. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, Sofiyah ini kalau nggak salah ini istrinya Zubair bin Awam lah, ini nih istrinya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini bodyguardnya Rasulullah yang mati syahid, dia salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Kalau ini bibinya apa namanya ya, entah anak keberapa nih ya, Sofiyah bin bibinya Rasulullah itu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Ini Rasulullah SAW kepada anak kandungnya Nabi, kayak gitu. Ini Rasulullah SAW. Ya artinya kan pelajarannya kan, ya apalagi kita siapa, kemudian leluhur kita siapa. Tetanu bangga saya kan keturunan Gajah Mada. Aduh, baik atulah rek Gajah Mada, rek Gajah Duduk, rek Gajah naon wae ge. Ini Nabi gitu ya, dan juga nanti nih ayat di sini yang dimuat kan Nabi Nuh dengan anaknya. Nggak ngaruh artinya ya, nggak ngaruh siapa orang tuanya, nggak ngaruh siapa leluhurnya. Ini yang diajarkan, yang ditekankan itu oleh Allah, oleh Islam diajarkan bahwa setiap orang itu hanya akan tergantung kepada amalnya sendiri. Perlu tanya di garis bawahi itu, perlu ditekankan. Nggak ada mau dengan apa namanya, ayatnya juga banyak yang demikian kan. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya, anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Nah, diantaranya di surat ini nih, di surat eta teh naon dina juz amma teh anu
Abasa, ini hese di surat Abasa itu yang yauma yafirrul mar'u min akhih, yaitu pada hari kiamat nih ya, fa iza ja'atis sokhoh, apabila datang as-sokhoh itu kiamat. Nah, setelah kiamat itu artinya yauma yafirrul mar'u min akhih, pada waktu setiap orang itu akan lari dari saudaranya, menjauh dari saudaranya. Ya yauma yafirul mar'u min akhih, dari saudaranya, dari adik dan kakaknya. Wa ummihi wa abih, akan lari dari ibu dan bapaknya. Soklinu sakapeungmanya membayangkannya situasi yang disebutkan di ayat barusan. Nanti pada hari kiamat atau di akhirat itu situasinya demikian. Yauma yafirul mar'u min akhi, setiap orang itu akan lari menjauh dari saudaranya, dari adiknya, dari kakaknya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anaknya. Likul limri'im minhum yauma izin sya'nu yugni, karena bagi setiap diri, bagi setiap individu pada hari tersebut ada hal yang menyibukkan, yaitu semuanya akan sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Datang adina, urang we ripuh karena itu sieuna tengah jawab nanti datang sahana, lari urang ge can bogoh mun karena itu kurang lebih jawabanana. Di itunya ayat surat Abasa-nya yang barusan. Nah, kembali ke sini nih ya. Nah, ini banyak nih ya, rubama mustanadur rojaihim at-tamassuku bisolahil aba. Banyak orang yang menjadikannya sebagai roja lah, menjadikannya sebagai harapan karena memiliki leluhur yang soleh. Apa sih yang bisa diharapkan? Gitu kan sebetulnya. Apa yang bisa diharapkan? Ya, apa yang bisa diharapkan itu dari bapaknya yang seorang nabi? Gak bisa. Contoh lain kan Abu Thalib. Selain ya kedekatan sebagai saudara, karena Abu Thalib itu kan pamannya Rasulullah, bukan orang lain. Abu Thalib itu kan kakak dari bapak kandung Rasulullah SAW. Satu itu kalau melihat hubungan darah, hubungan nasab, bukan orang jauh. Kemudian yang kedua, jasa Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Abu Thalib lah yang mengurus Rasulullah SAW sejak ditinggalkan ibunya, ditinggalkan kakeknya, diurus oleh Abu Thalib sejak anak-anak sampai dinikahkan, sampai menjadi nabi pun Abu Thalib masih menjadi pelindung dari Rasulullah SAW. Tapi karena dia kafir, maka Rasulullah SAW angkat tangan, tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan Abu Thalib. Di mana Rasulullah kan sangat menyayangkan Abu Thalib mati sebagai kafir. Nah, tidak sedikit, ya kembali ke sini nih, tidak sedikit orang yang menjadikannya, orang yang menjadikannya sebagai harapan. Di sini kan harapannya kan untuk selamat nanti di akhirat. Harapannya itu untuk selamat di akhirat, untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah. Berharapnya itu, berpegangnya itu kepada garis keturunan. Karena memang ini leluhurnya, orang tuanya kan leluhurnya memang orang-orang yang soleh, memang orang-orang yang tinggi derajatnya.
Tapi kan mereka bisa demikian itu seperti apa? Mereka demikian itu bukan karena gitu mereka orang tua atau leluhur mereka yang seperti itu kan bukan karena kehebatan, kesolehan, ketinggian derajat leluhur mereka. Mereka itu karena amal. Ya karena amal mereka bisa demikian. Nah yang ini nih sekarang ininya al-ghururu bisolahil aba. Tidak sedikit orang yang menjadikannya sebagai harapan yaitu memiliki orang tua atau memiliki leluhur yang soleh, memiliki leluhur yang tinggi derajatnya. Nah misalnya nih ya, tertipu pasti ini gurur ini kan tertipu ini ya. Mereka kena gurur demikian, mereka yang seperti ini ya, yang kena gurur itu tentang ketinggian derajat. Nah, karena misalnya ini saya ambil contoh yang tadi ya. Seperti apa sih perjalanan hidupnya Imam Al-Bukhari? Yang jelas nih nyata jelas nih kalau sebagai contoh misalnya Imam Bukhari ini kan dalam urusan ilmunya, dalam urusan hadis, Imam Bukhari ini kan satu-satunya orang yang dalam urusan ilmu hadis mencapai gelar tertinggi yaitu Amirul Mukminin fil hadis. Artinya soal keilmuannya yang luar biasa. Kemudian ini soal hal lain lahnya tentang Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini untuk kepentingan ilmu, untuk kepentingan ilmu Imam Bukhari itu dia mengeluarkan biaya justru. Dia mengeluarkan banyak uang untuk kepentingan ilmu. Ini kita lihat sebagai amalnya nih ya. Imam Bukhari itu banyak mengeluarkan untuk kepentingan ilmunya. Kalau kalau sekarang mah bisa sampai jutaan, bisa sampai berapa gitu ya untuk kepentingan ilmunya. Nah, itu kan dari amalnya Imam Bukhari bisa demikian. Andainya ada anaknya keturunannya, saya kan anaknya Imam Bukhari, baik cek batur anak sahawai dengan maneh lieur satu kobong ngaku anak Imam Bukhari. Ya apalagi kalau mengaku bahwa leluhur saya, ya apalagi kalau begitu. Ya inilah gurur itu, mereka ini menjadikan bahwa bahwa saya ini kan orang tua saya kan leluhur saya kan. Nah hal itu yang dijadikannya harapan, dia mendapatkan rahmat, dia mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah karena memiliki leluhur atau karena anak dari yang leluhurnya itu soleh. Ya padahal kalau orang tuanya kan bisa sampai demikian gitu ya. Karena mereka orang tua mereka itu jelaslah kalau begitu orang tua atau leluhur mereka itu orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang taat, bahkan bisa jadi orang yang ini nih ya puncak, orang yang tawakal. Di atas takwa itu tawakal. Kalau sudah takwa, selangkah lagi masuk ke tawakal. Inilah kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab. Bisa jadi orang tua mereka itu sampai kepada derajat tertinggi yang itunya kalau sudah benar-benar nih sampai kepada tawakal, masuk surganya tanpa hisab. Nah, terus anak-anaknya, keturunannya berbangga, merasa sama dengan mereka. Oke, ini judulnya kan gitu ya. Judulnya adalah gitu kan, gurur karena kesolehan leluhur. Nah, gururnya adalah mereka merasa
mereka merasa nih si anak-anaknya, katakanlahnya anak-anaknya atau ya turunan-turunannya itu ya, mereka merasa lebih mulia, bahkan mereka merasa sepadan, mereka merasa sejajar dengan orang tuanya, dengan leluhurnya. Bahkan mereka merasa lebih dari orang tua, dari leluhur mereka. Nah, padahal gitu ya, kalau orang tua mereka itu di sini disebutnya orang tua mereka, leluhur mereka demikian itu ma'a ghayatil wara'i wa taqwa. Mereka itu demikian itunya karena mereka itu sudah benar-benar, ya itulah ghayatul wara' itu ya. Waro kesolehan lah, kesolehan mereka itu sudah benar-benar sampai puncaknya. Ketakwaan mereka itu sudah mencapai tingkat tertinggi, menjadi orang-orang yang tadilahnya selangkah lagi gitu ya. Bahkan mereka bisa sampai ke benar-benar menjadi orang terbaiknya, yaitu orang-orang yang tawakal kepada Allah. Nah, sementara mereka, karena itulah yang dijadikan harapan oleh mereka, saya ini anak dari, saya ini turunan dari, katanya orang-orang yang demikian. Padahal merekanya sendiri ma'agoyatil fiski wal fujuri amanuna wazalika nihayatul igtirori billahi ta'ala. Padahal mereka sendiri jauh bahkan itulahnya berseberangan, orang tuanya soleh banget, itulah orang tuanya soleh pisan, mereka sendiri berseberangan. Mereka itu fasik dan fujur. Ya, fasik itu artinya tidak mengikuti, tidak fasik itu membuat jalan sendiri. Sebutan fasik nih ya, ini secara umum nih di dalam Quran banyak fasik. Fasik itu adalah orang yang membuat jalan sendiri di luar jalan yang sudah Allah tetapkan. Kalau jalan yang sudah Allah tetapkan itu adalah as-siratal mustaqim, Islam lah. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Nah, kalau ini namanya juga gurur kan, Gurur itu apa? Kembali lagi ke definisinya kan. Kalau definisinya tadi kan, gurur itu adalah merasa tidak salah, merasa tidak nyaman, merasa nyaman, merasa tidak berdosa. Kenapa bisa demikian? Nah, kalau ini yang menjadikannya merasa tidak bersalah, merasa nyaman karena memiliki leluhur yang soleh. Itu yang dijadikan pegangan, karena saya memiliki leluhur yang soleh. Nah, sehingga mereka akan seperti ini. Jadilah orang fasik, beramal sesuka hati, begitunya, beramal sesuka hati, melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan definisinya ini, mengikuti al-hawa, dan mereka merasa nyaman karena mereka seolah-olah sudah merasa aman lah, tenang gitu, sudah merasa aman. Mereka merasa aman dari azab Allah, mereka merasa akan mendapatkan rahmat Allah dan keridhaan Allah karena leluhurnya orang-orang yang soleh. Nah, padahal mereka sendiri orang-orang yang pasti fasik namanya kalau kena gurur jadi fasik. Karena gurur itu kan definisinya mengikuti al-hawa. Bahkan dengan mengikuti al-hawa itu merasa nyaman dan bahagia gitu ketika melakukannya. Kenapa mereka bisa demikian? Kalau yang sekarang ini ya merasa aman itu karena memiliki leluhur yang soleh. Memiliki leluhur orang-orang yang zuhud, waro, dan bertakwa. Ini jelas gururnya, ini jelas tertipu, apalagi dibandingkan dengan hadis yang tadi ya. Bahkan Rasulullah SAW itu kepada anak kandungnya, beramalah kamu wahai Fatimah, mintalah, kalau di sininya mintalah apapun yang engkau inginkan dariku.
Di sini mintalah hartanya, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah pada hari kiamat. Jauh berarti kan dari hal seperti ini. Ini makanya ini kan Quran, sebetulnya Quran yang bicara nih. Allah yang berbicara, dan di banyak ayat yang berulang-ulang artinya ya Allah menekankan bahwa diantaranya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan membuka, mengungkap dan gitulahnya memberi balasan atas semua yang kamu amalkan, gak terkait dengan orang lain. Bahkan ya ada kemarin itu di surat apa? Iya orang baca deunya. Ini di ayat Al-Baqarah 166 ada yang seperti ini. Ini saya di ayat yang lain nih. Nu mananya? Surat Al-A'raf ayat 38-39. Kurang lebih nih ya terjemahnya seperti inilah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Nah, setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, wahai Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Nih kan orang lain berartinya si A katakanlah disesatkan oleh si B. Protes nih kepada Allah nih. Wahai Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Nah, kemudian di ayat 39-nya, dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu, tadi kan orang yang masuk belakangan gitu ya, meminta kepada Allah, berilah mereka siksaan yang berlipat ganda. Nah, orang-orang yang masuk terlebih dahulu dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Ya, artinya kalau terkait dengan orang lain akan seperti ini. Ternyata saya ini disesatkan oleh mereka. Tetap saja orang itu sudah beramal. Berarti orang itu kan sudah beramal, tapi ternyata disesatkan oleh orang lain, dua-duanya masuk neraka tetap. Dan ini di dalam neraka, saling tuduhlah mereka di dalam neraka. Yang disesatkan meminta kepada Allah, azablah mereka dengan azab yang berlipat ganda. Kemudian orang yang masuk lebih dulu tadi mengatakan, emang kamu punya kelebihan apa? Saya suruh disiksa orang kalem atuh. Ya kan, ianya perkataannya, kamu tidak memiliki kelebihan sedikit pun atas kami. Emang kamu lebih baik dari kami? Sama kan? Sama-sama sesat, sama-sama durhaka. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Ya kan kamu sendiri kan yang mengamalkan. Kalau terkait dengan orang lain seperti itu, sebetulnya artinya mau menyalahkan siapa? Ya, mau menyalahkan siapa? Apalagi menyalahkan Allah. Nih andai begini, apalagi menyalahkan Allah. Ya Allah kan orang tua saya ini kan orang yang soleh, orang yang bertakwa. Ya Allah kan leluhur kami ini kan orang-orang yang, kenapa saya ini celaka? Tak baca kitab amal kamu merencik Allah itu. Karena kan semuanya kan berdasarkan amalnya sendiri, dan seluruh amal itu tercatat. Nggak ada karena ini gururnya gitu. Nggak ada karena anak siapa, karena keturunan siapa. Karena tadi kira rek Gajah Mada, rek Gajah Duduk,
Rek hayam muruk ke, rek hayam muruk ke, rek hayam pelung ke, rek hayam menawan deui sok. Nabi pun saya tidak bisa gitu kan kepada Fatimah teh, aku tidak bisa menjamin apapun atas kamu di hadapan Allah. Ini kan harus jadi pelajaran ya Rasulullah sendiri kepada anak kandung yang sangat dicintainya. Karena itulah ketetapan Allah, nanti di akhirat semua orang hanya akan setiap orang itu hanya akan bersandarkan berdasarkan amalnya sendiri. Tidak bisa selain itu, tidak bisa diandalkan itu oleh siapapun. Ini misalnya karena orang tuanya nggak bisa. Nah, kita lanjutkan lagi di sini ya. Mereka itu ya memiliki orang tua, memiliki leluhur, orang-orang yang zuhud, waro, soleh, takwa. Dan mereka mengira karena anak dari orang yang soleh, karena turunan dari orang yang soleh, mereka mengira itu jaminan selamat dari Allah, sehingga merasa dirinya itu mulia, derajatnya tinggi seperti orang tuanya, seperti leluhurnya. Sementara mereka sendiri adalah orang-orang yang fasik dan fujur. Karena penyakit hati ini kan ittibaul hawa kan, mengikuti al-hawa. Bahkan ketika melakukannya itu merasa aman, nyaman, bahagia bahkan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka merasa aman sebagai anak dari atau turunan dari orang-orang yang soleh. Wadzalika nihayatul igtirori billahi ta'ala. Inilah puncak, kalau di sininya wadzalika nihayatul igtirori billah. Inilah puncak dari gururnya seseorang terhadap Allah. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Nah, bagaimana nih setan di sini nih? Bagaimana setan menyulap, gitulahnya, setan memelintir, setan merekayasa, setan mengubah tamani menjadi roja. Untuk yang ininya yaitu tadi tentang bagaimana bisa gitu ya. Seseorang merasa aman, merasa aman dari siksa Allah, bahkan bukan hanya merasa aman dari siksa Allah, mereka itu merasa dirahmati Allah, diridhoi Allah karena anak atau keturunan dari orang-orang yang soleh. Nah, seperti ini nih setan ininya nih, menipunya gitu ya, memelintirnya seperti ini. Kata setan, inna min ahabbi atau inna man ahabba insanan ahabbu auladuhu. Sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah itu kan intinya adalah orang yang taat kepada Allah. Semakin tinggi ketaatan, yang paling taat, dia itu paling dicintai oleh Allah. Ini diantaranya kan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memarahi 3 orang. Nah, 3 orang ini nih, meskipun bukan karena keturunan sih ya, bukan karena keturunan, bukan karena anak soleh, anak dari orang yang soleh, bukan. Ini 3 orang, ada 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW ingin menanyakan amal keseharian Rasulullah itu seperti apa. Ternyata Rasulullahnya sedang tidak ada. Ya dihadapilah itunya, tamu itu diterima, dihadapi oleh Aisyah. Nah, mereka bertanya kepada Aisyah, karena mereka kan berpikir ya Aisyah tahu lah pasti gitu kan, istrinya tahu nih keseharian Rasulullah sebagai suaminya seperti apa.
dijelaskanlah oleh Aisyah keseharian Rasulullah itu begini tanpa menyebutkan satu persatu amalnya. Lalu orang itu mengatakan, wah, kalau sekian seperti apa yang disebutkan oleh Aisyah itu cukup bagi Rasulullah karena beliau kan tidak punya dosa. Nah kalau kita berarti harus lebih dari itu. Itu kan hadisnya itu yang satu mengatakan saya akan sholat malam sepanjang malam, nggak akan tidur. Ini sholat malamnya itu dari ba'da isya sampai menjelang subuh lah. Saya tidak akan tidur, mau sholat malam sepanjang malam. Yang satu saya akan saum tiap hari. Pokoknya tidak hari tanpa saum lah gitu ya. Karena mereka ini merasa bahwa wah kita ini bukan siapa-siapa. Kalau yang diterangkan oleh Aisyah itu ya cukuplah karena Nabi kan tidak punya dosa. Nah kalau kita, yang satu lagi kan saya tidak akan menikah. Ya malah suratnya karena punya istri teh musingkeun. Pajikan teh musingkeun. Orang ini masih ada di sana, Rasulullah datang kemudian bertanya, ada apa? Diterangkan oleh Aisyah. Marah Rasulullah sampai Aisyah mengatakan sangat terlihat kemarahan Rasulullah dari wajahnya yang memerah. Lalu beliau menasehati, meluruskan, mengoreksi karena jelas itu salah. Kenapa jadi beda dengan Rasulullah? Tak benang merah nama. Amal mereka itu jadi beda dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah kan, karena mereka merasa kita harus lebih, kan jadi beda berarti. Nah Rasulullah SAW itu dengan dengan nada marah, dan beliau menyabdakan inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah aku. Nah, itu Rasulullah yang paling bertakwa dan benar gitu kan, hasilnya Rasulullah orang yang paling bertakwa seperti sabda beliau barusan, akulah yang paling mengenal Allah dan akulah yang paling bertakwa. Di hadis lain ada yang wa akhsyakum, akulah yang paling takut kepada Allah. Maka jadilah Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah karena beliau paling bertakwa. Artinya kan ketakwaannya, ketaatannya paling tinggi. Itulah hasilnya menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan di akhirat nanti kan Rasulullah sendiri sudah menyabdakan, akulah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Hasil nanti kecintaan dari Allahnya karena ketakwaannya kepada Allah. Nah di sini setan dia menipunya itu dengan mengatakan inna man ahabba insanan ahabu auladuhu. Sesungguhnya apabila seseorang itu menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan mencintai anak-anaknya. Tah cek setan itu. Nah, sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan mencintai keturunannya. Wa innallaha qad ahabba abaukum. Karena Allah sudah jelas. Ini masih kata-kata setan lah kurang lebih demikiannya. Kan sudah nyata kan Allah itu mencintai leluhur kalian, Allah mencintai orang tua kalian, fayuhibbukum, maka Allah pun akan mencintai kalian. Fala tahtajuna illa taati, maka sudah kamu itu enggak perlu lagi taat. Tenanglah, kalem pokoknya mah. Ini kata-kata dari bisikan setannya demikian ya. Sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan mencintai keturunannya. Allah akan mencintai anak-anaknya. Wa innallaha qad ahabba abaukum. Sudah terbukti kan, kurang lebih demikiannya. Sudah terbukti kan Allah itu mencintai orang tua kamu, mencintai leluhur kamu dengan yang tadinya Allah mencintai seseorang itu karena kesolehan mereka. Allah mencintai seseorang itu karena ketakwaan, karena kesolehan, karena ketaatan mereka.
Nah, setan membisikkan, sudah terbukti bahwa Allah itu mencintai orang tua kamu, mencintai leluhur kamu, maka pasti Allah juga mencintai kamu. Fala tahtajuna ila taati, maka tidak diperlukan lagi kamu menjadi orang yang taat. Nah, sekarang bantahannya, ayan sal maghruru, apakah orang-orang yang kena oleh gurur yang demikian, gurur karena keturunan nih ya, apa orang-orang yang kena oleh gurur karena keturunan itu lupa? Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam, dia memohon, memelas itulahnya, dia memohon, dia memelas kepada Allah agar anaknya itu dimasukkan, agar anaknya itu dimasukkan. Nah, kalau di sini kan peristiwanya ketika Allah mengazab itu kan dengan hujan badai dan banjir yang besar. Nah, Nabi Nuh itu memohon, memelas kepada Allah supaya anaknya itu dimasukkan kepada orang-orang yang selamat. Saat itu orang-orang yang selamat itu dari azab Allah adalah orang yang naik ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Nah, apa mereka lupa kalau ini nih kasusnya, contohnya bapaknya seorang nabi, anaknya celaka. Apa mereka lupa gitu ya bahwa Nabi Nuh pernah memohon, pernah memelas kepada Allah agar anaknya itu dinaikkan itunya ke dalam kapal yang dia buat. Falam yarudda fakana minal mughroqin. Ternyata permintaan Nabi Nuh itu tidak dipenuhi oleh Allah. Ya karena anaknya yang durhaka nih ya, karena memang anaknya durhaka. Nabi Nuh sendiri kurang apa katakanlahnya, Nabi Nuhnya sendiri kurang apa kepada anak kandungnya. Bahkan di saat air sudah terus naik, Nabi Nuh itu memanggil anaknya, memberitahu, ayo naik karena tidak akan ada yang selamat. Anaknya mengatakan, saya akan naik ke puncak gunung saja, mana ada banjir sampai menenggelamkan gunung. Jangan cek orang mah, jangan mulai nu selamat moal, tidak akan ada yang selamat, ayo naik. Tapi anaknya kekeh. Kemudian memelaslah Nabi Nuh itu meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan anaknya. Tapi oleh Allah ditolak karena kedurhakaan anaknya. Ya karena anaknya durhaka. Nah, ini kisahnya di surat Hud. Nah, cukup panjang nih kisahnya dari ayat 37 sampai 48. Nah, kita baca nih ya, ini agar menjadi pelajaran tentunya nih ya, bahwa ini nih pelajarannya adalah bapaknya seorang nabi, Nabi Nuh alaihi salam, anaknya celaka, istrinya juga celaka nih, istrinya Nabi Nuh juga samanya celaka. Ya artinya kalau padahal suaminya kan itu kan, kalau istrinya, suaminya seorang nabi tapi celaka. Ini cukup panjang nih ayatnya nih ya, rangkaiannya dari ayat 37 nih kalau mau dibaca seluruhnya. Nah, Allah memerintahkan, dan buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Bahkan Allah memerintahkan itu sejak menanam pohonnya. 40 tahun dah menanam pohon nanti, kemudian pohon itu setelah 40 tahun membesar. Nah, Allah ini ya pengawasan dan petunjuk kami. Allah memerintahkan buat kapal, tebang itu pohonnya. Dan jangan engkau bicarakan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ini Allah sudah memberitahu dia sebelumnya nih. Dan mulailah Nabi Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. kurang lebih seperti apa? Tinggal di dasar jelema lieur, nyen perahu di gurun, rek di mana? Lo ngedayung di gurun. Ya mengejek lah pokoknya mereka nih ya.
Mereka mengejeknya. Kemudian Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Ya, cek Nabi Nuh teh, tunggulah tanggal mainnya. Gitu. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang, maka di tengah gurun ya muncullah lubang besar, entah sebesar apa lubangnya gitu ya. Karena banjirnya kan banjir besar, bukan banjir hanya di situ, banjirnya itu menenggelamkan dunia mungkin. Maka muncullah lubang besar dan telah memancarkan airnya. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya, ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan sepasang betina. Bener ternyata pokoknya saat itu yang hidup hanya yang naik kapal Nabi Nuh, sampai binatangnya pun sedemikian. Dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah kena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama Nabi Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu ke dalamnya, ke dalam kapal tersebut dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Coba seperti apa ini banjirnya? Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah ini. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak Nabi Nuh itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Ini Nabi Nuh menyaksikannya ketika anaknya terseret ombak lah itunya, naik ke gunung, habak dan kuku ombak. Nabi Nuh itu menyaksikan. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Jadi bukan hanya banjir, tapi disertai dari dalam tanah muncul air besar, juga disertai dengan hujan badai. Makanya tadi kapalnya pun terombang-ambing lah itunya tadi ombaknya pun sebesar gunung. Nah, setelah selesai Allah memerintahkan, wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, wahai hujannya berhentilah. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Jud. Di mana gunung Judnya? Sekarang orang mencari itu jejak itu di mana itu kapal Nabi Nuh nih. Dan dikatakanlah binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berkata kepada Tuhannya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Ini nih ininya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Kemudian Allah menjawab, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar kamu tidak termasuk orang yang bodoh. Kemudian Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Ini bagus nih ya kata-kata Nabi Nuh.
wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Jadi rek ngadoa teh urang teh kudu ngarti berarti itu minta naon itu. Andai nih, ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Ngerti nggak harta itu apa? Ngerti nggak hakikatnya harta itu apa? Ngerti nggak hakikatnya kaya itu bagaimana? Karena Nabi Nuh itu memohon, aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukminin yang bersamamu dan umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Nah, tanya tadinya tentang itu sih lengkapnya demikiannya. Ini tentang Nabi Nuhnya, di mana Nabi Nuh kan Nabi Nuh memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Dan janji engkau benar dan engkau adalah hakim yang paling adil. Ayat ini nanya, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Sesungguhnya amalnya sangat buruk. Nah inilah gitu yang tadi lahnya. Nah ini kan contoh nyata. Mau dibanggakan apa? Dari orang tua, dari leluhur. Kalau artinya tidak ada yang bisa dibanggakan karena tidak akan bisa dijadikan pegangan apapun. Ini kan contoh nyatanya. Ini Nabi Nuh, anaknya celaka. Innahu amalun ghairu sholihin, karena amalnya sangat buruk. Falatas alni malaisa laka bihi ilmun, maka kamu jangan meminta kepadaku yang kamu tidak mengerti tentang hakikatnya. Kemudian satu lagi ini contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh satu lagi nya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu ila qaulihi Ibrahima li abihi la astaghfironna laka. Nah kita baca nih Al-Mumtahanah surat keempat. Mana atuh ariker surat ke-60 nih ayat keempat. Sungguh telah ada suri toladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman hanya kepada Allah saja. Nah, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ini Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah, ternyata kan Nabi Ibrahim pun yang statusnya Nabi tidak berpengaruh apapun untuk bapaknya yang durhaka. Tidak bisa jadi pegangan. Artinya nanti di akhirat kan anak saya Nabi. Bener. Cek Allah teh bener anak maneh mah Nabi, maneh nu lieur mah eta paling oge. Maneh nu lieur mah tah catatan amal kamu nggak ngaruh berarti kan ya. Maulah tadi ini contohnya kan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua.
Karena ayat Al-Quran sudah menyebutkan kan, siapapun tidak bisa menyelamatkan siapapun. Setiap orang hanya akan hanya akan ditentukan. Nah, hanya akan ditentukan oleh amalnya sendiri. Sedikit lagi nih, ini tamat berarti nih ya. Maka jadi ya, nah hakikatnya seperti ini. Faman zonna annahu yanju bitaqwa abihi kaman zonna yashba'u bi akli abihi. Halus bener ya Maya. Maka nih orang yang mengira akan selamat karena ketakwaan orang tuanya, karena ketakwaan leluhurnya, seperti orang yang merasa kenyang karena orang tuanya makan. Bapana udah dahar, manehna udah ngiring raos. Manehna ya ketipunya seperti ini. Coba itu artinya kan liur tuh benci orang liur tuh mana sudah robat can. Emang sudah robat can batur dahar maneh miluareg. Maka orang yang mengira itunya menyangka akan selamat karena orang tuanya, karena ketakwaan leluhurnya, itu seperti orang yang anggap demikiannya akan merasa kenyang karena leluhurnya makan. Wayarwa bisyurbi abihi, dan akan hilang dahaga karena leluhurnya minum. Wayasiru amilan bi ilmi abihi wayasilu wayasilu ilal ka'bati, dan merasa itunya dia itu sudah merasa dia sudah beramal seperti amal leluhurnya, padahal tadi kan berseberangan. Orang tuanya soleh, takwa, zuhud, waro, dia fasik dan fujur, sering berbuat dosa. Jadi dia mengira dengan amal yang dilakukannya itu sudah sesoleh bapaknya, sudah sesoleh orang tuanya, sudah sesoleh leluhurnya. Jadi kalau wayasiru amilan bi ilmi abihi, dia merasa gitunya beramal dengan ilmu leluhurnya, padahal dia sendiri kan tidak berilmu. Wayasilu ilal ka'bati, wayasilu ilal ka'bati, dan dia merasa orang tuanya haji, dia sudah merasa haji. Ulah haji, anak haji paling oke, tapi merasa sudah haji. Wayaroha bi masyi abihi, ya, dan dia itu merasalahnya sudah menjadi seperti, jadi sepadan, sejajar itunya dengan orang tuanya, dengan leluhurnya. Fatakwa fardu ainin, maka ketakwaan itu adalah fardu ain. Takwa itu wajib bagi setiap individu. Jangan karena orang tuanya takwa dia merasa aman. Apalagi kalau merasa sudah setakwa orang tuanya, setakwa leluhurnya. Masing-masing ketakwaan itu fardu ain. Fala yujza fihi walidun an waladihi syai'an wa kadzal aksu, maka orang tua tidak akan diberi balasan karena amal anaknya, demikian juga sebaliknya anak itu tidak akan diberi balasan karena diberi pahala gitulahnya. Orang tua tidak akan diberi pahala karena amal anaknya, atau maksudnya kalimat tadinya dari amal anaknya. Tapi kan otomatis orang tua itu kan dapat pahala apabila anaknya beramal dari amalnya sendiri, bukan karena amal anaknya. Amal orang tua itu kebagian pahala itu karena amalnya. Demikian juga nih sebaliknya, seorang anak tidak akan mendapatkan pahala dari amal orang tuanya. Ininya perlu digarisbawahi, ditekankan nih, takwa itu fardu ain.
Takwa itu kewajiban individu. Jangan merasa hebat karena ketakwaan. Leluhurnya kah, orang tuanya kah, istrinya kah, suaminya kah, anaknya kah, saudaranya kah. Tah contohnya tadi dua-duanya Nabi Nuh anaknya celaka, Nabi Ibrahim bapaknya celaka. Ya, karena ketakwaan itu masing-masing. Dan banyak sekalinya, saya katakan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menekankan demikian. Tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan siapapun. Ya, tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan siapapun. Dan setiap orang itu hanya akan dihisab, diberi pahala, diberi balasan karena amalnya masing-masing. Artinya jangan jadi kebanggaan lah karena memiliki orang tua leluhur yang makanya tadi mau saya mah keturunan nanti teh Prabu Siliwangi lulit teuing cik urang dari keturunan saha wae ge maneh dihisab pokona mah nu tadi teh keturunan Gajah Duduk lah Gajah Mada hayam muruk pokona mah ini jelas ayatnya nih tuh anaknya Nabi Nuh gak bisa mengatakan ya Allah saya kan anaknya Nabi, nggak bisa, tetap dia celaka. Bapaknya Nabi Ibrahim juga demikian, anak saya kan Nabi. Takwa itu fardu ain. Ini bagus nih kalimat terakhirnya ya, ketakwaan itu masing-masing. Terus beres tanya ente gururnya yang ini gurur karena keturunan. Jadi artinya kan merasa aman lah, merasa nyaman lah ketika beramal mengikuti hawa nafsunya. Yang menyebabkan dia merasa aman, nyaman, tidak bersalah, tidak berdosa itu karena saya kan keturunan, saya kan anak dari orang yang soleh. Nah itu gurur berarti. Tasa beres tanya, berikutnya nanti lebih seru nih. Berikutnya adalah gururnya ahli ilmu. Ngerinya mending entong gururnya ahli ilmu bukan hanya ulama ya, pokoknya orang yang sudah punya ilmu, orang yang sudah belajar. Ya nanti gururnya seperti apa? Artinya ini apa namanya? Saya belum baca tapi jadi dari judulnya ini kurang lebih menggambarkan ilmunya punya tapi beramal. Definisinya mengikuti al-hawa. Mengikuti al-hawa kan definisinya ini kan guru ini kan beramal mengikuti al-hawa tanpa merasa bersalah, bahkan merasa nyaman dan bahagia. Sementara dia seorang ahli ilmu, artinya pengetahuan banyak di kepala. Tapi ketika beramal mengikuti al-hawa dan enjoy, nyaman, nikmat. Kurang lebih lah demikian. Nanti cukup panjang nih ininya. Dan ada beberapa kelompok lah, ada beberapa kelompoknya karena ada perbedaan nih. Yang intinya gurur ahli ilmi, yang gururnya ahli ilmu.